Bodoh! Goblok! Nama Sylvester Matutina mendadak banyak dibahas oleh warganet di media sosial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau sering disingkat Solmed itu terpancing emosinya saat berdebat dengan Roky Gerung di sebuah gelar wicara. Perdebatan Sylvester Matutina dan Roky Gerung terjadi di program Rakyat Bersuara yang disiarkan di stasiun televisi iNews pada Selasa 3 September 2024 lalu. Sejak awal berjalannya diskusi, Roky dan Sylvester telah terlibat dalam adu perdebatan yang cukup panas. Saat Roky menyindir adanya pihak-pihak yang mendapatkan kekuasaan dengan cara menjilat, Sylvester terpancing amarahnya dan mulai menyerang Roky Gerung secara personal. Roky Gerung kemudian menjelaskan soal asas Pacta Sunt Servanda yang membuat Sylvester semakin meradang hingga kata-kata kasar keluar dari mulutnya, membuat segmen acara tersebut harus dihentikan oleh Aiman sebagai pembawa acara. Setelah apa yang terjadi antara dirinya dan Roky Gerung viral, Sylvester pun membuat sebuah video klarifikasi. Pada awal klarifikasinya, Sylvester mengaku bahwa dirinya terlihat penuh emosi di hadapan Roky Gerung untuk memberikan efek jera atau shock terapi kepada sosok yang kerap kali dianggap menghina banyak pihak, terutama Jokowi. Bahkan, Sylvester mengaku tak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang dekat dengannya dihina atau disakiti. Dirinya pun rela mati untuk membela orang yang ia kagumi. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Roky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Roky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Roky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Roky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Kemudian Sylvester mengungkit momen menegangkan lain antara dirinya dan Roky Gerung pada acara yang berbeda, tepatnya di talkshow ILC yang dibawakan Karni Ilyas. Menurut pengakuannya, Roky Gerung kala itu kabur setelah dikonfrontasi dengan pertanyaan tajam dari Sylvester. Sebenarnya Roky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Roky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu saudara Roky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Roky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Roky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Sylvester terus membela diri. Beliau seakan ingin menjelaskan bahwa semua itu adalah kesalahan dari Roky Gerung sendiri, bukan dari dirinya. Beliau pun lalu mencoba menerangkan kepada publik bahwa dirinya bangga dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Dan tadi malam di awal acara, saudara Roky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Roky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Roky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saya saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis, seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang tersolimi dan tidak beruntung. Di akhir video, Sylvester pun berharap kedepannya tidak ada lagi kekerasan verbal yang tak pantas diucapkan di ruang publik, khususnya di televisi nasional.
Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain, hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan. Dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang. Sylvester Matutina merupakan seorang relawan Jokowi kelahiran Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia mendirikan sekaligus mengepalai organisasi relawan Jokowi bernama Solidaritas Merah Putih. Ia mendirikan organisasi itu pada tahun 2013 silam, sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Pada Pilpres terakhir, Sylvester turut menjadi tim pemenangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sebagai relawan Jokowi, Sylvester gigih dalam membela sosok panutannya. Ia kerap hadir dalam forum diskusi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi. Sylvester juga getol melawan kritik yang ditujukan kepada Jokowi, baik dari publik maupun pihak oposisi. Bahkan pada tahun 2016 lalu, Sylvester pernah melaporkan Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya karena dianggap hendak melengsarkan Jokowi. Setahun setelahnya, rupanya justru Sylvester yang dikenai hukuman pidana usai menyampaikan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Saat itu, Sylvester menuduh Jusuf Kalla melakukan korupsi dan nepotisme sehingga membuat masyarakat menjadi miskin. Sylvester kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan ditetapkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun penjara. Lantas apa tanggapanmu setelah melihat klarifikasi dari Sylvester tadi? Tulis opini terbaikmu di kolom komentar. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.